Iya, kalau aku dulu apa ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya pada akhirnya karena minatku banyak banget, yang pengen dikerjain juga banyak, dan alhamdulillah kalau emang lagi niat yang dikerjain jadi drawn into the work dan alhamdulillah ada aja keberhasilannya gitu. Maksudnya bidang apapun yang mau diambil kalau dikerjain jadi gitu. Nah, eh, tapi kan pada akhirnya aku tuh sadar ketika ditanya lagi, jadi kamu tuh sebenarnya apa? Nah, aku nggak punya jawaban buat itu, dan itu masalah besar. Aku nggak bisa menyebutkan, aku nggak punya predikat, aku nggak punya atribut untuk menerangkan diriku tuh apa. Kayak ngelihat di orang tiba-tiba, orang-orang punya misalnya um, tadi J.K. Rowling, author gitu. Terus siapa lagi ya? Mario Teguh, motivator gitu kan. Susi Susanti, pebulu tangkis gitu. Putri Ayu dia apa? Aku nih apa gitu. Aku nggak punya penjelasan akan itu. Aku ingat betul bahwa kita pernah ada kelas dengan, tapi kok aku lupa pembicaranya ya. Salah satu pembicara yang hits waktu itulah, pokoknya ngomong di auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Untuk melihat kembali dirimu, coba definisikan dirimu dengan satu kata. So aku mikir, men, kok gue nggak tahu ya. Aku nggak bisa mendefinisikan diriku dalam satu kata. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini bisa juga sambil berpikir, kalau boleh memeras banyak hal dalam hidup kalian dan menemukan satu kata untuk menjelaskan diri kita. Kalau kamu dengan cepat menemukan satu kata itu, bukan kata benda ya, nggak boleh yang abstrak. Abstrak tuh misalnya gini, kamu adalah apa? Aku adalah apel. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Aku adalah apa? Aku adalah bunga. Aku adalah kupu-kupu. Nggak, bukan gitu maksudnya. Misalnya, kamu adalah apa? Saya adalah survivor. Coba cari sedekat mungkin dengan kata kerja. Saya adalah apa? Saya adalah produser. Kenapa bisa begitu? Suatu ketika yang inline dengan uh, motivasi itu, dengan kejadian itu adalah waktu itu aku ikut sebuah pertemuan namanya Soul Drama. Nah, kupikir karena di situ ada tulisannya Art, Spirituality, and Psychology gitu. Karena aku tertarik banget sama psikodramanya. Terus ya sudah, ikutlah. Ternyata itu adalah grup terapi, teman-teman. Jadi saya terjebak dalam sebuah grup terapi di mana isinya banyak banget dosen dan profesor di situ. Jadi anak muda sendiri gitu kan. Tapi ternyata pelatihan itu membuatku sadar akan banyak hal. Dan di dalam pelatihan itu kita ada satu momentum yang dikupas sampai kita kembali ke usia 5 tahun ceritanya. Pertanyaannya sederhana, what did you do to be loved? Nah, semua orang bilang, iya gue mesti bikin sesuatu, saya harus berbuat baik, saya harus ngapain, to be loved. Untuk merasa itu dengan caregiver kita yang nomor satu, yaitu mungkin bisa orang tua, bisa kakek nenek mungkin, yang waktu itu pokoknya paling dekat siapa gitu, waktu kita umur 5 tahun. Nah, that time yang muncul adalah kami di pair berdua-dua sekamar. Jadi kamar kami di pair untuk saling mendampingi dalam proses selama 5 hari sampai seminggu gitu di sana. Dalam journey to your core self. Untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Nah, ternyata entah gimana ceritanya, saya tuh dapat teman yang punya atribut yang sama. Setelah kita dikupas jauh, kami merasa bahwa untuk bisa dicintai, kami harus memproduksi sesuatu. Kami harus membuat sesuatu, to be loved. Rasanya waktu itu. Di ujung pelatihan, kita dikasih tahu bahwa you need to do nothing to be loved, because basically you are loved by God, pun yang disebutkan itu. Bahwa kita semua dicintai pada hakikatnya. Yet, buat saya yang muncul saat itu adalah satu kata tadi, producer.
bahwa I always wanna make something, I always wanna create something. Tadinya aku pikir kalau aku bisa melakukan sesuatu, berhasil, dapat pujian, dapat tepuk tangan tuh happy. Seneng banget loh, selesai pentas ditepukin, itu tuh seneng banget. Melakukan sesuatu dikasih ucapan selamat atau dibilangin terima kasih, itu kan seneng banget ya. Tapi ternyata lama-lama kok aku enggak, ini enggak cukup ya gitu. Apa yang bikin kita happy? Ternyata aku menjadi sangat happy kalau aku melakukan sesuatu dan ada dampaknya untuk orang lain. Kalau istilahnya Rahel tadi impact. Ternyata yang aku pengenin adalah bisa share betapa waktu itu seni peran membuatku merasa berharga. Bagaimana seni peran membuatku percaya sama diriku sendiri lagi. Dan aku bukannya pengen tampil untuk menunjukkan itu ke orang lain, ternyata itu nggak bikin aku fulfill. Yang bikin aku fulfill adalah ketika tiba-tiba misalkan anak-anak teko datang, terus mereka merasa setelah berkumpul, mereka merasa fulfilled. Mereka merasa bahwa, oh ternyata gue bisa begini ya, gue bisa begitu ya gitu. Terus ada lagi yang datang merasa bahwa kayaknya gue nggak bisa melakukan apa-apa, tapi bergabung di Teko misalnya atau dengan melakukan seni peran, saya merasa bahwa I can do things that I don't think that I could do before gitu. Nah ini buatku penemuan-penemuan ini, melihat orang lain menemukan sesuatu tentang dirinya, merasa berharga, merasa punya percaya diri, self esteem-nya naik gitu. Nah, itu yang membuatku ternyata happy banget. So, di momen-momen itulah aku baru sadar ternyata saya senang melihat orang lain senang. Kesannya klise ya, tapi enggak, karena ada namanya facial feedback hypothesis, right? Kalau kita lagi bad day, kita disuruh senyum supaya sampai hati kita juga bisa tersenyum bersama dengan wajah kita gitu, misalnya. Nah, hal-hal seperti ini bukan hanya contagious dari luaran ke dalam, tapi juga contagious sama sekitar kita. Bahwa kalau ada yang bilang kindness is disease, karena itu contagious. Karena kebaikan menular, kebahagiaan juga menular gitu. And for me, kenapa penting banget to do something yang bisa membuat orang lain seneng juga. Alasannya sederhana, karena aku egois, karena aku juga setiap orang mikirin dirinya sendiri kok. Aku memikirkan diriku sendiri, aku pengen bikin orang lain happy, karena kalau orang lain happy, gue happy. I mean like it's as simple as that gitu. Dan persoalannya adalah bikin happy nggak ngasih kita makan, ya kan? Bikin happy nggak ngasih kita duit. Tapi makan nggak selalu perlu dari duit, ya toh. So apa yang bisa bikin happy ini? Pilihannya bukan di monetize, tapi bahwa happiness ini juga benar-benar sungguh bisa memberikan kita kehidupan. Disitulah titik berikutnya aku berpikir bahwa kebahagiaan kita, skill kita bisa memberikan kita kehidupan kalau itu dibagi sama orang lain.